Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Ini kita membahas tentang biografi Abu Thaib At-Tabari. Pertemuan lalu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwa Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mendapatkan satu ujian, yaitu oknum dari para ulama mazhab Hambali yang sentimen kepada beliau, sampai-sampai beliau pun wafat, tidak diizinkan dikuburkan di pemakaman yang ada di wilayah setempat. Akhirnya dikuburkan di rumahnya. Ini bermula dari kitab yang ditulis oleh Imam At-Tabari berjudul Ikhtilaful Fuqaha, perbedaan pendapat para ulama ahli fikih. Di kitab tersebut, seluruh ulama ahli fikih di zamannya dicantumkan namanya dan pendapatnya, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak cantumkan pendapat dari Imam Ahmad di dalam kitab tersebut. Maka beberapa pengikut mazhab Hambali tersinggung dengan kitab tersebut. Al-Imam At-Tabari tidak bermaksud mendiskreditkan Imam Ahmad. Beliau punya alasan kuat kenapa Imam Ahmad bin Hanbal tidak dimasukkan di dalam kitab perbedaan pendapat para fuqaha. Dan beliau pernah ditanya tentang hal tersebut. Beliau menjawab, lam yakun Ibnu Ahmad faqiha wa inna ma kana muhadditha. Beliau beralasan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan ulama ahli fikih, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama ahli hadis. Sehingga di dalam kitab yang beliau tulis Ikhtilaful Fuqaha itu memuat pendapat ulama-ulama yang pakar di bidang fikih. Nah, itu sebab beliau tidak masukkan pendapat Imam Ahmad. Tapi justru di situ menjadi polemik. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, kitab tafsirnya ini diakui oleh hampir seluruh ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah yang lahir tahun 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah, di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan, wa amma tafasirul lati fi aidin nas fa asahuha tafsir Muhammad ibn Jarir At-Tabari fa innahu yadhkuru maghalati salaf bil asanidi thabitah wa laysa fihi bid'atun wa la yanqul anil muttahamin, yang artinya Ibnu Taimiyah memuji, menyanjung kitab tafsirnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Beliau mengatakan, adapun kitab tafsir yang ada
di tangan umat, yang paling terbaik kitab tafsir itu adalah kitab tafsir karya Al-Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Menurut Al-Imam Ibn Taimiyah paling sahih dan paling baik, karena Al-Imam At-Tabari menyebutkan pendapat para ulama salaf yang sanadnya kuat, dan tidak ada di dalam kitab tersebut satu perkara bid'ah, dan beliau tidak mengutip pendapat dari orang yang tertuduh lemah, tidak fiqh. Sehingga kitab tafsir ini dijadikan rujukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Bahkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, la a'lamu 'alal ardi a'lam min Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Saya tidak pernah mengetahui di bumi ini ada orang yang lebih alim seperti Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Wa kadzalika Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau juga menyatakan pujian kepada Imam At-Tabari dengan pernyataan, ajma'at al-ummah ala annahu lam yusannif mithlu Tabari, bahwa para ulama sepakat tidak ada pengarang kitab yang lebih hebat seperti Al-Imam At-Tabari. Walhasil mereka memuji sesuatu yang layak untuk dipuji. Al-Imam At-Tabari yang kedua yang akan kita bahas bernama Abu Thayyib At-Tabari. Nama asli beliau adalah Thahir bin Abdullah bin Thahir bin Umar At-Tabari Asy-Syafi'i. Beliau kelahiran diperkirakan pada tahun 348 Hijriah. Wafat pada tahun 450 Hijriah. Tahun wafat beliau itu bertepatan juga dengan wafatnya tokoh ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Ghadi Al-Mawardi. Al-Imam Al-Ghadi Al-Mawardi beliau wafat di tahun 450 Hijriah. Tahun yang sama dengan tahun wafatnya Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Al-Imam Al-Mawardi memiliki kitab yang terkenal, ya, di antaranya Al-Hawi, ensiklopedia mazhab Syafi'i. Kemudian beliau juga menulis kitab Adabud Dunya wad Din tentang ilmu akhlak. Ada juga karya beliau tafsir Al-Quran berjudul An-Nuqat wal Uyun yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Mawardi, dan juga kitab monumental beliau tentang hukum tata negara berjudul Al-Ahkamu Sultaniyah. Nah, beliau wafat di tahun 450 Hijriah, di tahun yang sama dengan wafatnya Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Dan di tahun itu pula lahir satu imam besar. Tahun 450 Hijriah, tahun lahirnya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari lahir di kota Amul, Tabaristan, sama seperti tempat lahirnya Abu Ja'far At-Tabari. Tapi beliau pindah ke Baghdad, tinggal di Baghdad dan meninggal di Baghdad. Beliau disanjung oleh Ibnu Khilqan dalam kitab Wafayatul A'yan, dan ulama-ulama lain juga menyanjung beliau sebagai Al-Imam Al-Ghadi Asy-Syafi'i, seorang imam, hakim, dan ulama mazhab Syafi'i. Kana thiqatan, orang terpercaya, shadiqan, jujur, dayyanan, soleh, religius, ya, dayyanan, wari'an, orang yang sangat warok, husnal khuluq, akhlaknya baik, ya, husnal khuluq, sahihal madhab,
benar mazhabnya. Itu pujian kepada Al-Imam Abu Thaib At-Tabari. Bahkan dikatakan beliau Imam Zahabi menyebutkan sebagai Al-Imam Al-Allamah, ya. Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, ada 4 pujian yang disanjung oleh Imam Zahabi. Beliau sebagai Al-Imam Al-Allamah, seorang imam yang banyak menguasai cabang ilmu. Al-Ghadi, seorang hakim di Baghdad. Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Faqihul Baghdad, dan ulama ahli fikih yang ada di kota Baghdad. Terkenal beliau juga memiliki sifat tawadu, rendah hati, akhlak yang baik. Ya, Rasulullah SAW menyatakan di dalam riwayat hadis yang sanadnya hasan, yang dinukil oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, ruwiya bi sanadin hasan anil hasan anil hasan anil hasan anil hasan an jaddil hasan inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Hasan. Hasan pertama namanya Hasan bin Sahal. Hasan bin Sahal mendapatkan hadis ini dari Hasan, yaitu Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar mendapatkan hadis ini dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mendapatkan hadis ini dari Al-Imam Hasan bin Ali. Al-Imam Hasan bin Ali mendapatkan hadis ini dari kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, innal ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Abu Thaib At-Tabari sebagaimana ulama lainnya, mereka memiliki guru yang sangat banyak, tidak pernah puas dengan ilmu, bahkan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi katakan dalam riwayat, ya, man humani la yashba'ani, talibul ilmi wa talibul mal. Ada 2 kelompok manusia yang tidak pernah kenyang. Yang pertama penuntut harta, yang kedua penuntut ilmu. Nah, kita harus pilih yang kedua, talibul ilm, ya, penuntut ilmu. Abu Thaib At-Tabari ketika beliau belajar kepada para ulama, di antaranya yang terkenal, ya, dari sekian banyak guru beliau di Baghdad itu, beliau belajar kepada Imam Darul Qutni. Al-Imam Darul Qutni ulama ahli hadis. Kemudian di Baghdad itu beliau juga memiliki murid yang bernama Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi mengambil hadis dari beliau. Haddatsa anhu, dikatakan demikian di dalam kitab. Haddatsa anhu. Ada istilah di dalam kitab-kitab hadis, ya. Ada sebutan sana. Sana itu singkatan dari haddatsana, telah mengabarkan kepada kami, ya. Jadi kalau kita temukan dalam kitab hadis ada tulisan sana, itu artinya adalah haddatsana. Akan tetapi ulama hadis menyingkat, huruf H-nya dibuang, huruf H dan huruf Dal. Yang tersisa jadinya sana. Na-nya itu domirnya kami. Abu Thaib At-Tabari, beliau kalau kita hitung umurnya, beliau wafat itu kurang lebih 102 tahun. Jadi termasuk ulama yang umurnya cukup panjang, ya. Dan subhanallah, di usia 102 tahun itu beliau masih bisa untuk menghafal, masih bisa membaca. Ya, zaman dulu gak ada kacamata. Mengarang kitab juga masih bisa di usia 100 tahun. Sampai-sampai pernah ditanya oleh salah satu ulama bernama Al-Ghadi Ibnu Bakran Asy-Syami. Di usia 100 tahun lebih, tapi secara fisik masih sehat. Beliau bertanya, resepnya apa wahai guru? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Ghadi Abu Thaib At-Tabari, beliau mengatakan, ma'asaitullaha biwahidatin minha qat. Saya
tidak pernah bermaksiat kepada Allah menggunakan tubuh saya sama sekali. Au kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Bahkan ada ulama yang mungkin masanya tidak jauh dengan beliau, yang umurnya jauh lebih panjang, 160 tahun. Tokoh ulama ini masih sehat, masih segar bugar, bahkan masih menjabat sebagai hakim ya. Zaman itu mungkin gak ada pensiun, jadi 100 tahun masih jadi hakim ya. Itu umurnya 160 tahun. Beliau adalah Al-Ghadi Hakim Abu Syuja' Al-Asbahani, menulis kitab Matan Al-Ghayah wa Tagrib. Ditanya kepada beliau, kau dengan usia 100 tahun lebih masih sehat, itu rahasianya apa? Beliau mengatakan, sejak saya balik sampai hari tua, saya menjaga tubuh saya ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjaga tubuh saya tidak terkena penyakit sampai masa tua. Itu para ulama terdahulu seperti itu. Abu Thaib At-Tabari, sebagaimana yang dikutip tadi, beliau dikenal juga sebagai orang arifan bi usulil fiqhi wa furu'ih, muhaqqiqan fi ilmih. Para ulama mengatakan demikian. Bukan sekedar soleh, ahli ibadah, dan bukan sekedar memiliki akhlak yang mulia, tapi beliau adalah orang yang berilmu, arifan, mengetahui tentang ilmu usul fikih beserta cabang-cabangnya, dan muhaqqiqan fi ilmih, seorang peneliti di dalam keilmuan. Beliau masuk ke dalam kategori orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang paham tentang hukum agama. May yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia faham terhadap agamanya. Nah, ini orang tua punya tanggung jawab. Kalau orang tua gak bisa jadi ahli ilmu agama, dia punya kewajiban harus ada anaknya yang menjadi ahli agama. Karena ini sifatnya wajib. Ya, kebodohan terhadap agama itu gak boleh dipertahankan. Kalau anak juga gak bisa, sudah usaha, cucu harus ada satu paling minimal di keluarga itu yang mengerti akan ilmu agama. Tidak ada artinya kalau dia ahli kimia, ahli matematika, ahli fisika, ya, ahli tentang astronomi, tapi bodoh dalam agama, gak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang membanggakan ilmu-ilmu seperti itu. Harusnya pahami dulu agama, selebihnya itu silakan ilmu yang lain kalian pelajari. Tapi basic paling minimal yang wajib saja. Ilmu yang wajib dalam agama itu wajib setiap muslim mengetahuinya. Ahli dokter ya, dokter mata, dokter kandungan, tapi masalah wudu gak paham. Nauzubillah min dzalik. Selesai ilmunya hanya di dunia, di akhirat jadi hujjah. Apalagi anak-anaknya semuanya tidak dia didik dengan baik, semuanya tidak faham tentang ilmu agama, dituntut nanti di yaumil qiyamah oleh anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ulama terdahulu begitu. Ya, beliau ahli di dalam ilmu usul fikih, ahli juga di dalam ilmu fikih, ya, usul fikih dan ilmu fikih. Kemudian beliau ini punya kelebihan. Apabila beliau dapati ada satu hadis yang beliau meragukan ini hadis Nabi atau bukan, itu biasanya beliau bermimpi berjumpa Rasul Muhammad SAW. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, bahwa Nabi bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Fi riwayah la yatamatsalu syaitanu bi. Siapa yang mimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, yaqظah. Dan setan tidak bisa menyerupai diriku. Itu sighah ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau di dalam Sahih Ibn Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah,
Sigohnya agak sedikit berbeda. Ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Wa inna syaitana la yatashabbahu bi. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia benar-benar melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Al-Imam Abu Thaib At-Tabari pernah bingung dengan satu hadis. Yang hadis itu teksnya adalah naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah berikan cahaya kepada seseorang yang menghafal ucapanku, sabdaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tunaikan hadis tersebut sebagaimana yang ia dengar. Al-Imam Abu Thaib At-Tabari waktu itu masih bingung, ini hadis Nabi atau bukan, masih meragukan. Maka di malam harinya tatkala beliau tidur, beliau bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah benar ini sabda engkau atau bukan? Yaitu Allah memberikan, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang menghafal sabdaku, kemudian dia tunaikan sebagaimana dia dengar. Maka Nabi menyatakan, na'am, benar itu sabdaku. Akhirnya beliau masukkan sebagai hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, metodologi ini memang tidak digunakan di dalam ilmu hadis, ya. Yang namanya hadis penilaiannya itu harus sanad, ya, bukan lewat mimpi. Tapi kalau kalangan tertentu, ya mereka punya namanya satu pengalaman spiritual, dan mereka yakini hal itu sebagai sesuatu juga yang bisa diperhitungkan menurut mereka. Tapi kalau secara intelektual, keilmuan hadis, nah metode itu ditolak dari manhajnya al-muhaddithin, ya, metode para ahli hadis. Tapi kalau manhajul asfiya, metode para sufi atau ahli hadis yang sufi, itu menjadi perhitungan di dalam penilaian hadis. Karena Nabi katakan, kalau mimpi melihat aku, itu adalah sesuatu yang benar, sehingga diyakini, ya kalau Nabi katakan itu hadis saya, berarti itu hadis. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kecuali mendengar. Kalau hanya mendengar tanpa melihat wujud Nabi, di situ kata beliau, syaitan bisa menyerupai suara Nabi. Karena di hadis itu yang disebut oleh Nabi tidak bisa menyerupai wujud. Karena kalau melihat itu berarti secara wujud. Kalau suara berarti mendengar. Nah, sehingga kepastian mimpi itu apakah bertemu Nabi atau tidak, tentu harus dilihat secara fisik dalam mimpi tersebut, juga sabda yang Nabi sampaikan. Ulama terdahulu seperti itu. Ada beberapa di antara ulama yang mereka kesulitan meneliti hadis ini sumbernya dari mana. Yang mereka adalah orang yang soleh, yang punya ittisal dengan Nabi, punya hubungan dengan Nabi, sangat kuat kecintaannya kepada Rasul SAW. Itu akhirnya Nabi berikan jawaban lewat mimpi, sehingga dikatakan, idza ashqala alayya al-hadis sa'altu Rasulullah mubasyaratan. Kalau ada hadis yang sulit saya mengetahuinya, maka saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan lewat fil manam, lewat mimpi. Abu Thaib At-Tabari, kalau kita ingin melihat kemuliaan beliau, cukup kita lihat salah satu murid beliau. Kalau mau lihat ini gurunya luar biasa, maka dilihat ini muridnya siapa. Kalau muridnya sudah luar biasa, sudah hebat, bagaimana gurunya? Nah, salah satu murid daripada Abu Thaib At-Tabari bernama Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrazi, yang lahir tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Lahir di Fairuz Abadi, meninggal di Baghdad. Beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang menulis kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Selesai ditulis oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Ismail bin Ibrahim dalam kitab Al-Manhajus Sawi.
Selesai menulis kitab Muhadzab, malam itu juga beliau bermimpi berjumpa Rasul SAW. Kemudian beliau membawa kitabnya. Dia katakan, wahai Rasul, ini kitab saya menulis, isinya adalah syariat Islam, syariatmu wahai Rasul. Kemudian Nabi katakan, kalau begitu kau baca. Kata Nabi, bacalah kitabmu itu di hadapanku. Maka Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mulai membaca dari awal sampai akhir. Ya, dalam mimpi kan jadi singkat. Dibaca dari awal sampai akhir, selesai baca kitab tersebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi menjawab mengatakan, hadhihi syariati ya Syekh. Inilah syariatku wahai Syekh. Di situ ada dua kemuliaan. Yang pertama, Nabi menyatakan syariat yang aku bawa itu ada di kitabmu Al-Muhadzab. Al-Muhadzab kitab kumpulan fatwa hukum mazhab Syafi'i. Kemudian kemuliaan kedua, Nabi memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Syekh. Tapi bukan Syekhi ya. Kalau Syekhi gak boleh. Kalau Syekhi berarti Nabi katakan engkau guruku, itu gak boleh. Tapi Nabi katakan ya Syekh, wahai guru, artinya guru untuk umatnya yang hidup semasa dengannya khususnya. Kalau Nabi gak ada guru, guru Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini Al-Muhadzab menjadi perhatian khusus dari ulama setelahnya, yaitu Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi memberikan komentar dan keterangan terhadap kitab Al-Muhadzab. Itu beliau tulis kitab berjudul Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab. Berapa lama beliau menulisnya? 31 tahun. Selama 31 tahun menulis kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu'. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala juga mengutip bahwa Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari ini punya selera humor juga. Punya selera humor. Jadi pernah satu kali sendal atau sepatu beliau itu rusak, dibawa ke tukang sepatu untuk diperbaiki. Ternyata dikasih tempo waktu sekian hari, nanti kembali sudah kembali sepatu itu sudah diperbaiki atau sendal itu diperbaiki. Ternyata 3 hari berikutnya sebagaimana yang sudah dijanjikan, datang Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Dia meminta itu, bagaimana sudah jadi sepatu saya? Dilihat ternyata masih dicelupkan di air, mungkin pewarna atau bagaimana atau sejenisnya. Kata tukang sepatu itu, oh masih belum, kan sudah janji berapa hari, 3 hari saya datang, 3 hari ini ternyata belum. Jadi bilang nanti 3 hari lagi dah. Baik. Beliau ini sibuk sedang mengajar, lagi menulis kitab, harus bolak-balik mengurus sepatu yang rusak. Datang lagi hari ketiga, sudah 6 hari berarti. Hari ketiga berikut datang, bagaimana sudah jadi? Masih belum. Lihat juga masih di tempat air tadi, masih di tempat mencelupkan itu. Dia bilang 3 hari lagi dah. Nah, terakhir nih, dia bilang terakhir ya 3 hari ya. Balik lagi pulang. 3 hari berikutnya datang lagi. Lihat lagi mana sudah jadi sepatu saya. Dilihat masih juga di tempat mencelupkan itu pewarna. Akhirnya beliau bukannya marah, tapi beliau bercanda. Beliau bilang, saya kesini untuk memperbaiki sepatu saya, bukan untuk kamu mengajarkan sepatu saya cara berenang. Ya. Itu sudah berapa hari berenang terus di situ. Akhirnya mulai hari itu dia perbaiki, diberikan kembali kepada Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib At-Tabari, beliau punya beberapa fatwa yang diterangkan oleh para ulama yang berbeda dengan fatwa mayoritas ulama Syafi'i, sekalipun beliau bermazhab Syafi'i. Di antara fatwa beliau yang berbeda dengan mayoritas ulama Syafi'i, sedangkan beliau adalah ulama Syafi'i, yaitu tentang hukum khurujul mani. Khurujul mani yanqudul wudu, kata beliau. Air mani yang keluar itu membatalkan wudu. Kalau mazhab kita mayoritas ulama, air mani yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Seandainya kita dalam keadaan berwudu ya.
Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul wa dubur, lubang depan dan belakang, segala sesuatu itu membatalkan wudu. Kencing membatalkan wudu, buang air besar membatalkan wudu, keluar cacing membatalkan wudu, keluar apapun itu membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i, illa mania, kecuali keluar air mani. Air mani keluar tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi janabah. Dia hadas besar. Itu mayoritas ulama Syafi'i berfatwa demikian. Nah, Al-Imam Abu Thaib At-Tabari, beliau berbeda dalam masalah ini. Kata beliau, khurujul mani yanqudul wudu. Air mani yang keluar itu membatalkan wudu menurut beliau. Kemudian di mazhab Syafi'i, status air mani itu suci. Air mani itu suci. Seandainya ada bekas air mani di sarung kita gunakan sholat, suci. Menurut mazhab Syafi'i, mayoritas ulama. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan najis. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir mengatakan najis. Dan di mazhab yang lain terjadi perbedaan pendapat tentang masalah tersebut. Fatwa beliau yang lainnya adalah orang kafir ketika sholat, baik itu sholatnya bercanda atau serius, di fidaril harb, di wilayah yang sedang terjadi peperangan, maka sholatuhu islamun, sholatnya itu adalah memasukkan dia ke dalam agama Islam. Berbeda dengan ulama mayoritas mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat orang kafir tidak sah. Jangankan masuk Islam, sah pun tidak. Maka ketika masuk Islam, caranya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Tapi beliau berbeda. Kalau orang kafir sholat di wilayah yang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir harbi tersebut, kemudian dia sholatuhu islamun, sholatnya itu sudah cukup memasukkan dia ke dalam agama Islam. Beliau punya kitab karya cukup banyak. Ada kitab yang beliau tulis 11 jilid, ya, Syarah Mukhtasar Al-Muzani tentang fikih Syafi'i. Juga ada kitab yang beliau tulis berjudul At-Ta'liqah Al-Kubra. Itu juga membahas tentang fikih. Kitab lainnya yang beliau tulis berjudul Al-Jawab Fis Sima'i Wal Ghana, jawaban terhadap hukum mendengar dan nyanyian, ya. Al-Ghana itu artinya nyanyian. Di dalam hukum Islam, kalau bicara tentang hukum mendengar, itu selalu urutannya paling awal. Misalnya dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, ya Allah sebutkan apa dulu? Pendengaran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum mendengar ini, mendengar, melihat, dan hati, itulah objek hukum di dalam hukum Islam. Ada satu bab, ya, bab ini jarang dibahas oleh para da'i, jarang dibahas oleh para ulama, karena memang dia masuk di hukum fikih mu'aqabah, yaitu hukum bersaksi. Hukum bersaksi. Al-Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab menyebutkan hukum bersaksi itu dibagi 3. Yang pertama, yahtaju ilaihi al-basar duna sam'. Bersaksi cukup dengan apa? Dengan melihat, tidak perlu mendengar. Apa kesaksian tersebut? Menyaksikan pembunuhan dalam hukum Islam. Kita gak perlu mendengar diskusi antara mereka, cukup kita melihat terjadi pembunuhan,
penglihatan kita itu sudah cukup menjadi saksi. Dan hakim tidak boleh menanyakan, kamu dengar tidak mereka bertengkar, apa yang mereka ucapkan. Ini dalam hukum Islam ya. Cukup dia melihat, sudah cukup menjadi saksi. Itu dalam apa? Kasus pembunuhan. Yang berikut perzinahan. Nah, perzinahan juga itu harus disaksikan dengan mata. Kalau hanya sekedar mendengar saja, nggak boleh. Lihat terjadi hubungan biologis tersebut, dan itu harus lebih dari satu orang. Maka dengan melihat itu, tanpa dia mendengar, penglihatannya bisa menjadi saksi di dalam pengadilan Islam. Yang berikut juga apa? Pencurian. Melihat orang mencuri, dia melihat itu sudah cukup menjadi saksi. Berarti hukum pertama kesaksian cukup dengan melihat sekalipun tidak mendengar. Kesaksian yang kedua, yahtaju ilahi as-sam'u wal basar. Harus melihat dan mendengar. Tidak cukup hanya melihat dan juga tidak cukup hanya mendengar. Kasus ini terkait masalah apa? Aqdun nikah. Saksi terhadap akad pernikahan. Makanya saksinya harus hadir. Dia harus melihat prosesi pernikahan tersebut dan juga harus mendengar apa? Ijab qabul. Yang kedua, aqdul bai', akad jual beli. Itu harus melihat dan mendengar. Yang ketiga, iqa'u talaq, yaitu lafaz menceraikan. Ada suami ingin menceraikan istrinya. Nah, itu harus ketika dia lafazkan, istrinya itu harus melihat dan mendengar. Kalau tidak melihat dan tidak mendengar, maka tidak bisa dijadikan saksi. Atau orang yang hadir. Yang hadir nanti dibawa ke pengadilan, dia katakan bahwa saya menjadi saksi, dia menceraikan istrinya. Maka dalam hukum Islam, hakim itu akan bertanya, kamu melihat? Iya, saya melihat. Mendengar dia ucapkan itu? Saya mendengar. Nah, itu harus dua-dua, gak boleh satu. Gak boleh hanya melihat dan tidak boleh hanya mendengar. Nah, kesaksian yang ketiga ini kesaksiannya la yahtaju ilaihi as-sam'u walal basar. La yahtaju ilaihi as-sam'u walal basar. Yaitu kesaksiannya tidak perlu didengar juga dan tidak perlu harus melihat. Jadi kesaksiannya itu cukup dengan apa? Tazahurul akhbar. Yaitu sangat populer berita tersebut yang sudah diriwayatkan oleh kelompok masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, yang tidak mungkin ada kedustaan dalam masalah tersebut, yaitu kesaksian tentang nasab seseorang. Nah, nasab seseorang itu gak perlu dilihat, gak perlu didengar, sudah turun-temurun, ratusan ribu manusia sudah bersaksi, kita hukumnya haram mengingkarinya karena sudah terkenal. Itu dalam ilmu nasab namanya al-istifadha wa syuhrah. Ya, asyuhrah wal istifadha. Nah, ini biografi singkat tentang ulama yang bernama Abu Thaib At-Tabari. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan Al-Imam At-Tabari yang ketiga ya. Ini Imam At-Tabari 3 orang tuh. Yang pertama namanya Abu Ja'far At-Tabari. Yang kedua namanya Al-Imam Abu Thaib At-Tabari. Dan yang ketiga bernama siapa? Muhibbuddin At-Tabari ya. Yang Muhibbuddin At-Tabari kita bahas di pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat wa rahmat, turun hujan, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat wal afiat, diluaskan rezekinya zahiran wa batinan, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajminna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.